Pemirsa, dalam dunia politik tidak ada kawan abadi ataupun lawan abadi. Pada gelaran pemilihan presiden kali ini, sejumlah keluarga dan kawan kubu Prabowo Sandiaga justru menyeberang dengan mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dari kawan menjadi lawan. Uraiannya akan langsung disampaikan dalam segmen Fact Check oleh Dade Salampesi langsung dari Newsroom Metro TV. Silakan Dade. Ya, Zakia dan juga pemirsa, ungkapan dari kawan menjadi lawan banyak terjadi pada musim Pilpres 2019 ini. Di kubu Prabowo Sandiaga, sejumlah kawan dan keluarga mereka justru menjadi lawan karena justru mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi Ma'ruf Amin, pemirsa. Yang terakhir saat Presiden kunjungan kerja ke Gorontalo pada akhir Februari lalu, keluarga besar UNO justru mendeklarasikan dukungan pada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ini saya ambil dari situs berita online terpercaya www.medcom.id dengan judul Keluarga UNO di Gorontalo pilih menangkan Jokowi Ma'ruf. Saya mengutip pernyataan dari perwakilan keluarga UNO yaitu Rudi Hartono UNO yang mengatakan bahwa oleh karena itu kami keluarga UNO bersepakat mendukung kedua kali Jokowi sebagai Presiden RI. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara lebih besar dari kepentingan keluarga. Ini diungkapkan oleh perwakilan keluarga UNO pada Kamis 28 Februari 2019 saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kota Gorontalo. Selain itu pemirsa, kita lihat ini dia suasana saat Presiden Joko Widodo berada di Gorontalo dan saat menghadiri deklarasi dukungan dari keluarga UNO di kota Gorontalo. Jadi menurut keluarga besar UNO, Jokowi sangat peduli terhadap pembangunan yang ada di daerah khususnya di Gorontalo sehingga dianggap layak untuk melanjutkan ke periode kedua. Dan meski menyadari ada keluarga UNO yang juga ikut dalam kontestasi Pilpres ini, namun perwakilan keluarga UNO di Gorontalo mengomentarinya dan tetap berkomitmen untuk mendukung Jokowi yang didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan golongan. Kita lihat dulu isi deklarasi keluarga UNO yang mendukung Jokowi Ma'ruf di Gorontalo akhir Februari lalu. Maka kami keluarga UNO telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, lalu apa kata tim kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin alias TKN? Dukungan keluarga UNO pada Jokowi ini disebut sebagai semangat baru. Ini saya kutip lagi sama dari www.medcom.id dengan judul berita TKN mengatakan dukungan keluarga UNO jadi semangat baru untuk kubu Jokowi. Ini saya kutip dari Sekretaris TKN Hasto Kristianto saat berkunjung ke Lampung pada hari Jumat 1 Maret awal bulan ini. Karena apapun kepemimpinan itu, kata Hasto, dimulai dari keluarga sehingga masyarakat melihat mana yang baik, mana yang hanya mengandalkan retorika dan citra. Itu tadi tanggapan dari TKN atas menyeberangnya sejumlah keluarga UNO yang ada di Gorontalo untuk mendukung presiden ataupun calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Dan kalau kata calon presiden nomor urut 01 Jokowi, yang benar itu keluarga UNO harusnya ya mendukung keluarganya sendiri. Tapi kalau mereka mendukung Jokowi, menurut Presiden Jokowi, yaitu berarti lebih benar. Kita lihat dulu. Harusnya itu keluarga Pak Sandi Uno itu dukungnya ke Pak Sandi Uno, yang benar itu. Kalau dukungnya ke saya, itu saya nggak ngerti. Ya nggak benar siapa nggak ngerti. Harusnya logikanya kan harusnya saudara-saudara Pak Sandi Uno itu dukungnya ke Pak Sandi. Ya kalau ke saya, ya terima kasih. Ya tentu saja akan timbul sebuah persepsi yang baik. Saudara-saudaranya Pak Sandi mah dukung kita kan juga menimbulkan sebuah persepsi. Tapi yang benar ya mestinya saudara-saudara Pak Uno itu dukungnya ke Pak Sandi, yang benar. Tapi kelihatannya ini lebih benar gitu. Ya, bukan Joko Widodo namanya kalau tidak berkelakar. Kalau tadi dari keluarga yang menyeberang, kali ini ada kawan yang juga menyeberang alias kawan menjadi lawan. Nah, kalau tadi keluarga UNO yang mendukung Jokowi, yang satu ini kawan-kawan sealma mater Sandiaga di Sekolah Pangudi Luhur, Jakarta, justru juga memilih untuk mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Deklarasi ini dilakukan pada 6 Februari 2019, kurang lebih sebulan lalu, dan 848 alumni hadir untuk menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam momen ini, pemirsa. Tema deklarasinya, deklarasi alumni PL Bersatu. Jadi menurut seorang alumni yaitu Ruslan Ruslani yang juga wakil ketua TKN,
Mereka mendukung Jokowi karena dinilai mendahulukan kepentingan negeri di atas kepentingan golongan. Secara Sandiaga Uno juga alumni sekolah PL ini, pemirsa. Selain itu, pemirsa, Jokowi juga dinilai terbukti mampu dan punya komitmen untuk memberantas korupsi. Kita lihat dulu pernyataannya. Kita tidak pernah dengar bahwa ada benturan kepentingan. Bapak tidak pernah kita dengar mendahulukan kepentingan baik pribadi, kelompok atau golongan. Tidak pernah kita dengar Bapak. Bapak tidak punya beban masa lalu. Sehingga semua kebijakan yang Bapak ambil adalah satu untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Keluarga Sandiaga Uno yang hijrah sudah, teman-teman Sandiaga Uno yang hijrah untuk mendukung Jokowi juga sudah. Tapi tak cuma dua itu saja, pemirsa, yang hijrah untuk mendukung Jokowi Ma'ruf. Kita lihat bersama, ini setidaknya ada 3 tokoh yang kini mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tokoh yang pertama ada Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang. Dia adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTB dan dia ini adalah politisi Partai Demokrat. Deklarasi dukungan TGB ini kepada Jokowi JK dilakukan pada saat ia masih menjabat sebagai Gubernur NTB, dan dukungan TGB dia sampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo saat Presiden kunjungan kerja ke NTB. TGB mengatakan komitmen personal mendukung Jokowi sudah ada sejak 2016, dan tokoh yang kedua adalah Zulkifli Mansyah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, penggantinya TGB. Dan Zulkifli Mansyah ini, pemirsa, merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera. Dia memerintah NTB atau menjadi gubernur sejak September 2018, dan Zulkifli menyatakan kalau sosok Jokowi layak untuk tetap memimpin Indonesia. Dan dia juga mengatakan politisi PKS ini mengatakan kita memilih figur calon pemimpin nasional. Sekat-sekat kepartaian saya pikir tidak selalu menghalangi karena kita bicara figur, menurut Zulkifli Mansyah. Dan tokoh terakhir yang juga tidak kalah kontroversi ada Yusril Iza Mahendra yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, sekarang menjadi penasehat hukum pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, padahal dulu pernah menjadi ahli dalam gugatan Prabowo Hatta ke KPU dalam Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi. Bahkan Yusril ini juga pernah menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, padahal Jokowi sendiri yang membuat aturan untuk membubarkan HTI ini. Jadi pemirsa, kalau mau saya rinci tokoh-tokoh atau kelompok yang hijrah dalam Pilpres kali ini, ada beberapa, lebih dari ini semua. Tapi yang pasti dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Dan yang terbaru dan akan kita tunggu bersama adalah arah politik Partai Demokrat. Apakah akan tetap di kubu 02 atau akan tetap bermain aman dengan netral, atau justru dari kawan menjadi lawan berbalik mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Saya kembalikan ke Zakia. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas pemaparannya.